Imli menghibur bayi Malini yang menangis dan menidurkannya. Saat tidur, tangan bayi itu memegang sari Imli. Imli menangis secara emosional dan memeluknya. Imli melihat formulir di meja dan terkejut ternyata itu adalah formulir panti asuhan. Malini masuk. Malini mengatakan, waktu sudah habis sekarang, jadi Imli harus keluar. Imli menyembunyikan formulir. Dia berpikir apakah Malini benar-benar ingin mengirim bayinya ke panti asuhan. Dia bertanya, Malini, apakah kau akan menamai bayimu? Malini berkata, aku tidak menamai mainan itu. Imli bilang, kau tidak akan berani mengatakan itu di depan suamiku. Malini kesal dan meminta Imli untuk keluar jika dramanya sudah selesai. Aryan dengan paksa memasuki ruangan, sementara Anu berusaha menghentikannya. Imli berkata, kami mengadakan puja di rumah besok pagi. Aku berharap Malini juga datang bersama bayimu. Anu menolaknya, sementara Malini memberitahu Imli bahwa dia dan ibunya akan menghadiri puja. Sementara Imli dan Aryan mencapai panti asuhan, Aryan bertanya ke Imli, mengapa kau meminta maaf kepada Malini dan mengundangnya ke rumah? Dan ya, apa yang akan kita lakukan di sini sekarang? Imli berkata, kau akan segera tahu. Kemudian mereka bertemu dengan manajer panti asuhan. Imli bertanya tentang formulir panti asuhan dari Malini. Malini menginformasikan bahwa Malini ingin memberikan bayinya ke panti asuhan untuk menyembunyikan dia sebagai ibu dari bayinya. Malini memberikan sumbangan yang besar untuk membantu panti asuhan tersebut, sehingga panti asuhan menerima permintaannya. Imli kemudian menjelaskan rencananya kepada Aryan dan manajer panti asuhan untuk mengekspos Malini di puja. Manajer mengatakan dia akan melakukan yang Imli katakan. Imli merasa senang mendengarnya. Dia mencoba pergi, Aryan memegangnya dan bertanya, kemana dia pergi? Imli mengatakan ke rumah untuk membuat pengaturan puja. Di rumah Caturvedi, Anu mengatakan kepada Malini, Imli hanya ingin membuktikan kalau kau bukan ibu yang baik. Malini mengatakan, aku tahu itu. Dan aku menjebak Imli dalam rencananya sendiri. Anu bertanya, mengapa kau ingin pergi menghadiri undangan Imli? Dia mengincarmu dalam rencananya. Apakah kau memiliki senjata untuk melawannya? Malini berkata, aku akan menggunakan putriku untuk melawan Imli. Malini kemudian melempar bola ke kereta dorong bayi Malini. Malini menambahkan, kekuatan terbesar Imli adalah hubungannya dengan Aryan. Jika hubungannya putus, maka Imli akan hancur. Keesokan harinya, Anu dan Malini mengunjungi rumah Imli. Imli menyapa mereka dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Nela bertanya, mengapa Imli merasa senang Malini ada di sini? Malini mengatakan, karena Imli bisa melihat Gudia kembali. Guys, Gudia adalah panggilan bayi Malini. Ingat ya. Arvita mengatakan, Gudia sangat menggemaskan. Anu mengatakan, Malini adalah ibu yang baik dan bisa melakukan apa saja untuk putrinya. Imli berpikir, begitu manajer panti asuhan datang, aku akan mengekspos Malini. Selanjutnya mereka semua duduk untuk puja. Saat puja, bayi Malini menangis. Malini dan Anu sengaja tidak merawat bayinya untuk menarik perhatian Imli. Para tamu membicarakan bahwa Malini sama sekali tidak peduli dengan putrinya. Imli menyuruh Malini untuk membawa bayinya untuk ke kamar lain karena bayinya mungkin takut melihat keramaian. Malini kemudian pergi ke kamar. Malini dengan paksa menyuruh Gudia untuk berhenti menangis. Malini mengatakan, tidak ada yang menghiburku ketika aku menangis sendirian. Lalu mengapa aku harus menghibur bayi ini? Dia kemudian membuang susu ke dalam pot tanaman.
Malini berkata ke Imli, Gudia masih menangis, bahkan setelah aku memberikan susu murni kepadanya. Aku akan menelpon dokter. Dia memberikan bayinya ke Imli dan pergi. Imli ingat bahwa dokter memberitahunya, bayi ini sering membutuhkan transfusi darah. Imli berjalan dan dia menemukan susu di dalam pot bunga. Imli merasa emosional. Dia mengatakan Gudia tidak pantas mendapatkan ibu yang kejam, seperti Malini. Dia bertekad untuk mengekspos Malini. Imli kemudian memberikan Gudia sebotol susu, dan setelah itu dia bergabung di tempat puja. Sesampainya di sana, Imli mengembalikan Gudia ke Malini. Imli berdoa ke Sita Maya untuk membantunya memisahkan Gudia dari ibunya. Dia berjanji akan menjaga Gudia dan akan mengungkap kebenaran Malini di depan semua orang. Tak lama kemudian, manajer panti asuhan masuk. Manajer membawa beberapa anak panti asuhan masuk ke dalam rumah. Nila kesal dan dia meminta mereka semua untuk pergi. Arvita menghentikan tindakan Nila dan menyuruh anak panti untuk ikut serta dalam puja. Imli meminta pendeta untuk memulai puja tanpa petundaan. Saat semua orang berdoa kepada Tuhan dengan mata tertutup, Malini menghilang dari sana dan meninggalkan Gudia. Imli membuka matanya dan tidak menemukan Malini. Dia berasumsi bahwa Malini sedang berusaha melarikan diri. Dia memberi isyarat kepada manajer panti untuk menangkap Malini. Imli menggendong Gudia dan berpikir Malini tidak bisa pergi kemana-mana. Di sisi lain, Malini bergegas menuju ke pintu luar. Manajer panti datang untuk menghentikan Malini. Malini mengingat bagaimana dia berkata kepada ibunya bahwa dia tidak memerlukan ikatan lebih lanjut dengan Gudia, sehingga dia akan mengirim Gudia ke panti asuhan. Malini kemudian melihat formulir panti asuhan itu hilang. Dia mengerti bahwa Imli telah mengambilnya, dan dia tahu apa yang Imli rencanakan. Malini menelpon manajer panti asuhan dan melibatkannya dalam rencananya. Kilas balik berakhir. Malini memberikan uang kepada manajer. Manajer mengucapkan terima kasih dan mengatakan uang ini akan membantu panti asuhan. Malini mengatakan jika manajer terus membantunya, dia akan terus memberikan sumbangan. Di sisi lain, Imli mengkhawatirkan manajer panti belum juga kembali. Dia pergi bersama Gudia untuk mencari manajer itu. Aryan datang di belakang Imli dan menghentikannya. Aryan berkata, Aku sudah berjanji merawat dan menjaga keamanan dirimu dan bayi kita. Lalu mengapa berlari seperti sedang mencari seseorang? Imli bilang, manajer ada di sini dan sekarang dia hilang. Imli menyerahkan Gudia kepada Aryan dan memintanya untuk tidak berpisah dengan Gudia sedetik pun. Aryan setuju. Imli pergi untuk mencari manajer. Tak lama kemudian Imli dibuat kaget melihat manajer sedang menghitung uang pemberian dari Malini. Imli bertanya kepadanya, Kau datang ke sini untuk membantuku. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Malini datang dengan tersenyum. Malini berkata, Imli itu adil. Perubahan pikiran tidak ada yang lain. Manajer panti sekarang mendukungku, bukan kau Imli?